Vaksinasi ini adalah satu cara. Dengan memberikan vaksin, tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu. Sehingga kita tidak akan menderita penyakit itu, atau kalau menderita dia akan ringan. Vaksin yang dikembangkan di Indonesia itu adalah kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Bio Farma, dan Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac. Nah, Sinovac ini sudah dari awal-awal melakukan uji klinis, mulai preclinical trial di Wuhan, kemudian jadilah inactivated vaccine. Nah, dari situlah saya berani melakukan uji klinis fase 3 di Bandung. Dan sekarang sudah masuk, semuanya sudah disuntik yang 1920-nya, dan sekarang sudah mengevaluasi 3 bulan. Jadi saya katakan bahwa keamanan itu cukup baik. Jadi tentu pemerintah kita tidak akan sembarangan mengizinkan vaksin-vaksin lain masuk ke Indonesia. Dan itu sudah dipelajari dengan baik tentu oleh pemerintah kita, sehingga kita berani mengambil itu dan untuk diberikan kepada tenaga kesehatan. Efek samping itu semua uji klinis itu yang paling penting ada keamanannya. Yang dilihat adalah reaksi lokal dan reaksi sistemik. Reaksi lokal itu dilihat bengkak, ya, dan merah. Sistemik, panas badan, lemas yang dilihat. Efek sampingnya itu minimal. Panas tidak terlalu tinggi, merah tidak terlalu merah, bengkak tidak terlalu bengkak. Dan sampai sekarang yang di kita juga kelihatannya tidak begitu tidak masalah. Keuntungan imunisasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan efek samping yang tadi. Ya, jadi kita harapkan yang ikut imunisasi sekarang itu yang betul-betul sehat. Kami sangat mengharapkan semua tenaga kesehatan yang ada itu ikut serta, di samping untuk melindungi dirinya sendiri dan juga untuk melindungi orang serumahnya, orang sekitarnya, sehingga terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Marilah kita mensukseskan program vaksinasi ini sehingga akan sukses. Mei 1950. Ya, saya lahir di Payakumbuh. Ibu saya itu kan guru, ya, guru SD. Dikawinin sama ayah saya tentara dari Cimahi, ya, di Cimahi. Datang ngelamar ibu saya, terus saya lahir, dibawa ke Cimahi. Lalu di Cimahi pindah ke Jakarta. Jadi dari umur 6 bulan sampai tamat SMA saya di Jakarta. Karena kan kalau tentara kan pindah-pindah. Saya masuk Unpad itu tahun 70. Ya. Gitu. Ya, saya masuk Unpad tahun 70, tingkat 1-nya saya di Padang. Jadi saya waktu itu saya daftar ke UI di kedokteran, kebetulan nggak diterima, tapi saya kemudian daftar ke ITB, ya. Terus sama ibu saya ITB terima, tapi ibu saya pengen saya jadi dokter, jadi saya suruh testing di Padang masih buka. Jadi saya testing Padang terima, begitu tingkat 2 saya pindah ke Bandung. Gitu.
terakhir saya aktif di kemahasiswaan. Saya pernah ketua Interkampus Program Jawa Bali dan Lombok. Kemudian saya pernah ketua Interkampus Program untuk ke Malaysia dan Singapura. Waktu mahasiswa nih, ya, jadi saya nggak bisa diem. Jadi saya jadi spesialisnya agak lama ya, oleh karena saya itu begitu tamat dokter, saya di Lampung. Jadi saya di Lampung itu 8 tahun, ya 8 tahun. Saya pernah kerja, siapa yang orang Lampung ya? Saya pernah kerja di Putido, yaitu kalau dari Lampung itu dari Kota Agung naik ke motorboat itu, ya ke Putido, kurang lebih 4 jam. Kemudian dari sana pindah saya ke Kecamatan Sukoharjo Pringsewu, terus kemudian pindah terakhir ke Bandar Jaya. Nah setelah dari Bandar Jaya, saya datang ke Bandung untuk sekolah ambil spesialis anak. Ya, selesai spesialis anak, ya saya ke daerah lagi yaitu di Lubuk Sikaping sebagai dokter spesialis anak yang pertama kali. Jadi saya udah keliling-keliling. Nah, pada waktu saya di Putido, kemudian di Sukoharjo dan di Bandar Jaya, saya melihat itu banyak anak-anak yang sakit, ya sehingga saya apalagi waktu saya di Putido gitu ya, banyak anak-anak yang sakit sehingga saya berpikir bagusnya saya ngambil spesialis anak. Sebetulnya karena saya aktif ya di ini guru-guru saya banyak yang manggil saya ya. Kayak Profesor John Subito yang dari bagian ortopedi dan mana suruh, aduh kamu ambil bagian bedah gini sama saya gitu, atau apa. Tapi saya ngambil anak jadinya gitu, oleh karena pengalaman saya di daerah, saya banyak ngobatin anak-anak dan banyak juga yang nggak tertolong gitu loh, karena udah terlalu terlambat gitu ya. Sehingga akhirnya saya memutuskan saya ngambil bagian anak gitu. Saya 8 tahun di daerah jadi dokter anak, dari dokter umum. Sehingga setelah saya dari dokter umum, saya memutuskan untuk ambil bagian anak. Karena anak itu perlu dibesarkan dengan bagus, tumbuh kembang yang bagus sehingga menjadi anak yang berkualitas. Gitu ya. Saya nggak berpikir macam-macam, saya jalanin aja. Karena saya nggak ada target, apalagi target apa ya? Saya nggak punya target maksudnya secara ekonomi atau secara apa, saya nggak pernah berpikir. Tapi akhirnya ya datang sendiri dengan praktek, karena orang ada ya praktek ada cuma ya sedikit ya, tapi ya akhirnya ada juga gitu loh ya. Saya di Lampung tuh 8 tahun ya lumayan ya karena pasiennya ya sehari ya cukup banyak ya. Ya, jadi kebetulan kan saya kan ngambil di pediatri sosial tumbuh kembang ya. Jadi saya pulang dari puskesmas, saya dipanggil sama guru saya. Guru saya itu Profesor Suganda dan juga Profesor Sambas. Nah, beliau itu ahli pediatri sosial tumbuh kembang. Jadi saya harus memperdalami tentang vaksin. Ya. Nah, oleh karena pada waktu itu kan kalau Hasan Sadikin kan, saya kan kuliahnya kan di Hasan Sadikin kan di bagian anak kan ya, dan juga itu dekat sama Bio Farma, itu gedungnya sebelah-sebelahan. Nah Bio Farma itu sedang mengembangkan vaksin, oleh karena itu kita sebelah-sebelahan dan saya itu memperdalam tentang ilmu imunisasi. Sehingga saya diminta untuk uji klinis mulai dari tahun 1900-an, 1900 berapa itu ya, tahun 2000-an lah gitu loh ya, tahun 2001, 2002 saya udah sering melakukan uji klinis sampai sekarang ya gitu. Dan saya nyari staff ya, kan itu kan ada Prof Sambas, Prof Suganda ya, itu guru-guru saya. Kemudian saya tentu mereka itu kan lama pensiun, tinggal saya kan harus cari staff. Ya nggak mau diem aja gitu, selalu pengen ada yang mesti dikerjain gitu. Jadi nggak jadi saya
nggak bisa diem gitu ya gitu loh. Apa hiperaktif atau bagaimana, tapi bukan, kata orang-orang saya nggak hiperaktif gitu ya. Ya pengen ngerjain apa aja, jadi kalau ada saya kerjain gitu, tapi tanpa mikir keuntungan atau apa materi atau apa, enggak, saya kerjain apa adanya, apapun yang ada di rumah sakit maupun di fakultas saya bekerja. Banyak aktivitas. Ya, jadi saya banyak aktivitas lah gitu ya. Ya. Yang mendukung ya tentu orang rumah ya. Jadi orang rumah saya juga nggak banyak ngatur saya. Lo mau ngapain boleh-boleh aja lah. Yang penting nggak jangan macem-macem gitu. Ya, jadi kita harus melakukan aktivitas yang berguna untuk orang banyak gitulah ya. Jadi jangan untuk diri kita sendiri, tapi yang penting kita beraktivitas yang berguna untuk orang banyak. Ya, itu saya motonya gitu. Ya.